teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan yang baik ini bersama kita sudah bergabung Roskida Sari, aktivis perempuan dan keberagaman. Tanpa menyita waktu lagi, kita langsung ngobrol dengan Roskida Sari. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Ini kelihatannya rapi sekali nih. Di mana posisinya? Di kantor, di Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration, Universitas Jember, Jawa Timur. Ada acara hari ini? Kelas sih, ada kelas, ngasih kelas, jadi kelasnya kelas Zoom gitu. Jadi ya ngasih kelasnya dari kantor. Oh gitu. Terkait hari kelahiran Pancasila kali ya? Iya, kelas pendidikan Pancasila. Oke, baik. Nah, ini seperti saya sampaikan, Kak. Jadi kan kakak ini concern ke isu perempuan dan keberagaman. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih terjun ke isu perempuan? Kapan ya? Tepatnya sih mungkin karena selesai S2, terus tsunami, lalu saya bekerja di UN Women di Banda Aceh. Di UN, di kantor UN, di kantor UN, dan dari situ kan mulai bergabung dengan organisasi-organisasi lokal yang ada di Aceh, terutama organisasi perempuan ya. Organisasi perempuan artinya mereka yang lebih fokus dalam hal pemberdayaan perempuan. Gitu. Nah, dari situ mulai terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Ya, contohnya? Contohnya kalau misalnya pemberdayaan ekonomi, misalnya ya waktu itu apa yang dilakukan karena waktu itu saya di UN Women jadi lembaga internasional. Nah, jadi kita memantau, melihat lembaga-lembaga perempuan yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya, apa sih yang sudah mereka lakukan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pada masa tsunami. Jadi bagaimana mengikutkan mereka. Ya, kalau di luar itu? Maksudnya di luar itu? Di luar pemberdayaan ekonomi, apakah misalnya ada? Sebenarnya ada sih advokasi and protection. Jadi semacam advokasi tentang perempuan begitu ya. Misalnya bagaimana kita kita meminta orang-orang untuk menulis tentang kegiatan apa yang kegiatan tentang pemberdayaan ekonomi atau tentang perlindungan perempuan yang terkait dengan hukum. Nah, itu ditulis di Koran Serambi seperti itu, Koran Serambi Indonesia. Nah, jadi kita meminta orang-orang untuk menulis tentang apa saja yang berkaitan tentang perempuan dan anak. Tapi saya lebih ini perempuan ya, gitu. Ya, lebih ke perempuannya. Jadi menulis tentang perempuan di koran-koran lokal, bahkan majalah-majalah lokal yang ada. Jadi itu tujuannya sekaligus untuk increase public awareness juga ya? Iya, betul. Ya, jadi untuk membangkitkan kepedulian masyarakat, misalnya ketika ada ketika ada hukum waris gitu ya, hukum waris. Bagaimana sih sebenarnya hukum waris dalam masyarakat? Bagaimana hukum adat melihat waris dalam masyarakat? Nah, itu kita lembaga kami gitu meminta siapa misalnya kayak pakar orang yang paham tentang hukum untuk menulis tentang. Ya. Berapa tahun
Kak Ros, di UN Oh, Women tadi? nggak sampai setahun. Itu waktu itu 6 bulan ya, saya sempat ikut di situ 6 bulan. Nah, selesai dari situ, saya ikut ke saya ikut di organisasi perempuan. Jadi hanya ikut di organisasi tapi tidak bekerja. Gitu. Maksudnya ikut terlibat sebagai anggota seperti itu. Ya, itu setelah UN Women tadi. Iya. Nama ya. organisasinya? Balai Syura Urang Inong Aceh. Yaitu 2006-10 ya. Itu. Iya. Tapi sempat ya gitu. Jadi ketika terlibat di situ mulai ya itu tadi. Jadi mulailah terlibat, mulai mengetahui tentang kasus-kasus yang yang menimpa perempuan. Kalau boleh dikatakan kan saya tuh dari keluarga maksud saya alhamdulillah gitu ya, kecukupan saya tuh tercukupi gitu. Jadi pendidikan saya dicukupi, orang tua, kehidupan juga insya Allah tidak pernah kurang gitu ya. Jadi kadang saya tidak aware dengan kesusahan orang lain gitu. Nah, ketika mulai terlibat di dalam gerakan, saya menyebutkannya ini gerakan perempuan gitu ya, dan ikut terlibat. Nah, saya mulai mengetahui bahwa ternyata banyak ya yang kesulitan sekolah, buru-buru sekolah, makan aja susah seperti itu. Jadi itu yang ya itu mungkin yang ya saya berterima kasih sekali waktu itu mulai ikut terlibat ya dalam saya menyebutkannya ini gerakan perempuan gitu ya. Jadi mulai membuka mata bahwa ada yang harus kita lakukan untuk bagaimana orang lain itu bisa mendapatkan akses yang sama seperti saya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Ya, kan lumayan juga nih kakak di Balai Syuro Urang Inong Aceh dari 2006 sampai 10. Kalau dipetakan ada berapa isu besar waktu itu yang dijumpai di lapangan melalui balai terkait isu perempuan ini? Apa ya, mungkin banyak sekali, cuman yang saya ingat aja yang mungkin berkesan gitu. Berkesan itu ketika ikut dalam satu kegiatan gitu ya, dalam ikut kegiatan di salah satu universitas di Aceh gitu. Salah satu universitas di Aceh, waktu itu ikut bersama dosen-dosen, baik dosen laki-laki maupun dosen perempuan gitu ya. Lalu salah seorang dosen perempuan itu ketika itu yang memoderatori kegiatan itu adalah dosen dari UI, dosen filsafat UI, dan satu dosen dari Universitas Pancasila Jakarta. Lalu salah satu dosen tersebut bilang begini, salah satu dosen ya yang sebagai peserta, bukan yang moderator itu, katanya gini, apa sih yang ribut? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Apa sih yang diributkan oleh perempuan? Saya itu bisa S3 ke Amerika ya karena usaha saya sendiri. Wah, itu tuh saya tuh sempat kaget gitu ya, bahwa ternyata ada dosen yang cara seperti itu. Ya. Jadi itu, nah lalu apa jawaban dosen dari Universitas Pancasila itu? Dia katakan, Ibu, yang kita bicarakan sekarang bukan kita, gitu. Bukan kita yang ada di ruangan ini. Kita itu alhamdulillah tercukupi ekonomi, tercukupi akses pendidikan, tapi ada loh perempuan di luar sana yang tidak mendapatkan akses seperti itu. Jadi inilah yang kita bicarakan untuk bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan akses, mungkin tidak setinggi kita, tapi setidaknya bisa mengangkat harkat dan martabatnya. Itu kan luar biasa sekali gitu. Iya. Jadi buat saya itu, aduh itu luar biasa, itu menohok sekali gitu ya. Dan semoga ibu yang tadi S3 di Amerika itu bisa mendapatkan pencerahan dari ucapan dosen dari Universitas Pancasila itu.
Iya. Itu Jadi, satu. ya. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, waktu itu di salah satu radio swasta di Banda Aceh. Lalu karena mendapatkan pencerahan dari ibu tadi, jadi di radio swasta di Banda Aceh waktu itu lembaga kami itu tadi siapa namanya UN Women itu mengundang satu dosen laki-laki dari UIN Araniri berbicara di radio swasta itu. Dia berbicara tentang kondisi perempuan di Aceh seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ya itu si Bapak bercerita bahwa bagaimana akses bagi perempuan itu mayoritasnya itu terkendala karena sistem patriarki selalu menempatkan laki-laki di ini sebagai yang utama seperti itu. Akibatnya ketika perempuan punya kemampuan tapi kemudian dia tidak bisa mendapatkan akses itu karena selalu ada pandangan bahwa ya udah perempuan di rumah saja, toh nanti nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kalaupun sudah sekolah akan lingkupnya cuma sumur dapur kasur lah seperti itu ya. Nah lalu ternyata ada si bapak ngomong di dalam gitu di dalam ruangan studio, lalu ada perempuan di luar ini yang dia sudah selesai siaran, jadi sudah bukan jamnya lagi, tapi dia belum pulang, begitu ya. Dia belum pulang, lalu dia katakan, apa ya, apa masalahnya di keluarga kami nggak kayak gitu. Jadi si perempuan siapa announcer ini tadi bilang, keluarga kami nggak begitu. Ini keluarga yang laki-laki juga ikut cuci piring, ikut nyapu. Nah, saya katakan, saya hanya mengantarkan si bapak tadi ke radio itu. Gitu ya. Jadi saya tidak ikut ke dalam ruangan, saya hanya duduk di luar dan mendengarkan ucapan si perempuan ini tadi. Lalu saya katakan, oh alhamdulillah di keluarga kakak seperti itu, alhamdulillah, artinya ada artinya orang tua mengajarkan tentang pembagian kerja yang sama, memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kan tidak semua keluarga seperti yang kakak alami. Di luar sana banyak keluarga yang mengalami seperti apa yang dikatakan oleh bapak dosen itu. Jadi saya balikanlah itu tujuannya adalah untuk membangkitkan awareness, kepedulian bahwa masih banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita begitu. Ya. Ya itu diantaranya lah Nah, dan banyak sekali persoalan, kemudian bagaimana perempuan direndahkan dengan semua, ya apalagi dengan cemoohan misalnya. Iya. Kemudian kakak juga sempat di koordinator gender working group, Biro Pemberdayaan Perempuan. Dan ini juga lumayan lama, 3 tahun juga ya. 6, 7, 8. Ya, itu waktu itu kan kita punya gender working group ya. Jadi kita jadi itu sebenarnya adalah jadi di Badan Pemberdayaan Perempuan di kantor gubernur itu punya kegiatan untuk melingkan lembaga-lembaga baik nasional, baik internasional, nasional dan lokal yang punya isu yang sama tentang isu-isu perempuan seperti itu. Jadi kita waktu itu seminggu sekali, tapi kemudian menjadi sebulan 2 kali itu bertemu di kantor gubernur, di Biro Pemberdayaan Perempuan untuk itu berbagi. Jadi intinya berbagi siapa melakukan apa dan apa yang perlu dikuatkan. Seperti itu. Jadi hanya sebagai koordinator seperti itu. Oke. Dan itu banyak yang terlibat. Ya tahu sendiri ketika masa tsunami ya banyak sekali organisasi yang ada datang gitu ya.
rame, internasional, nasional, lokal, begitu sering berkumpul. Tapi kan kemudian ada organisasi yang mandatnya mungkin hanya pada saat emergensi saja, lalu kemudian hilang. Tinggallah yang organisasi yang punya mandat pada masa recovery gitu. Nah, masa recovery selesai, akhirnya kan mereka angkat kaki juga. Jadi akhirnya jadi akhirnya berkurang ya pesertanya. Lalu kemudian yang tinggal akhirnya organisasi-organisasi, kebanyakan ada organisasi-organisasi lokal. Iya, iya. Atau organisasi nasional yang mempunyai wilayah kerja dan membuka kantor di Aceh. Di Aceh ya. Oke. Dan itu juga lingkungnya cuma di Banda Aceh gitu. Jadi gender working group itu pertemuannya hanya di Banda Aceh, tidak ke daerah-daerah lain, misalnya kayak atau Kebunan Meriah atau Gayo Luas, enggak. Jadi intinya Banda Aceh saja. Di Aceh Besar juga enggak? Iya, enggak. Jadi kita maksudnya gini, organisasi itu kan organisasi itu ada di Banda Aceh, ya kantornya. Tapi wilayah kerjanya kan ada yang di luar Banda Aceh, baik di Aceh Besar, baik di Aceh Tengah, baik di Pidijaya misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita bikin gender working group, pertemuan gender working group itu untuk mendengarkan laporan perkembangan dari apa yang sudah organisasi itu lakukan di daerah-daerah yang di luar kota Madya Banda Aceh itu tadi. Jadi kalau misalnya dia punya pekerjaan di Sabang, ya kita mendengarkan apa yang mereka lakukan di Sabang, apa kendalanya, apa yang bisa kita bantu. Ya, ya. Gitu. Kemudian itu yang dari working group itu siapa berbuat apa di mana begitu ya. Dan Iya, apa betul. yang mesti dikuatkan bareng-bareng. Iya, betul. Iya. Ya, jadi itu perlu diketahui oleh pemerintah juga supaya mereka bisa memudahkan akses kerja-kerja dari lembaga-lembaga ini dan tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi bisa menimbulkan kepercayaan untuk bisa bekerja sama. Iya. Oke, menarik sekali Kak Ros. Nah, tadi kan disebut di Aceh. Kak Ros sendiri kuliahnya di Banda Aceh dulu S1. Iya, saya S1 di IAIN Aramiri, S2 di Yogyakarta. S2 saya di Jogja itu di Politik Internasional ya, di FISIP. S3 saya di Australia. Banda Aceh di IAIN? Iya, IAIN Ya, Banda Aceh. 2009-14 ya Kak ya? Sorry. No. 91-97. Ya, 91-97 ya. Nah, terus sempat juga tadi kan di S2-nya di Jogja, UGM 98 2001, sempat juga non-degree iya, program. saya sempat saya ikut di Thammasat University di Thailand itu selama 1 tahun, 2 semester. Thai Studies itu ya, betul. Studi tentang Thailand? Jadi ya betul. Jadi belajar tentang Thailand. Kita itu peserta dari Asia Tenggara itu cuma saya ya sendiri ya. Banyak kan itu dari Eropa, Amerika, Australia dan Jepang. Berapa banyak waktu itu Kak? Enggak. Untuk Thai Studies? Enggak banyak. Mungkin 2 kelas ya, 2 kelas. Tapi saya kan ikut di 1 kelas, nggak ikut 2 kelas gitu. Ya. Jadi kelasnya tuh paralel gitu ya. Kelasnya paralel, jadi 1 kelas itu ada berapa, kelas 1 lagi ada berapa. Ya, dan itu tadi cuman saya yang dari Asia Tenggara, lainnya Amerika, Eropa, Australia dan Jepang. Wah, hebat ya, sendiri dari Asia Tenggara. Jadi ya, kalau saya beruntung mungkin ya waktu itu karena di Jogja itu mungkin informasinya lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi ketika ada informasi, ada dibuka lowongan sekolah seperti itu, aku tidak dapat gelar. Saya nggak penting gelar ya, sebenarnya saya dapat ilmu.
Ya. Jadi ya saya ikut gitu. Pertamanya saya nggak lolos, tapi yang kedua saya lolos. Tahun pertama saya coba tidak lolos, tahun kedua saya coba saya Oh, lolos. oh, sempat. Tahun pertama dicoba dulu. Oh iya sempat nggak lolos Berarti saya. 2001 tahun pertamanya. Iya, 2002 ya 2002 ya 2001 2002. ya betul 2001 ya. ya 2001 Karena kan tadi 2001 dia setahun 2003 2002 2002 2003. 2003 Berarti setahun sebelumnya sempat ya. sudah pernah ikut ya Iya, iya, tapi iya. nggak lolos. Ya, belajar dari nggak lolos itu kemudian lolos ya, Kak. Nyoba Dan satu-satunya, nyoba lagi satu-satunya nyoba lagi. untuk Asia Tenggara ini luar biasa. Kak Ros ya bukan bukan karena beruntung juga sih kalau menurut saya, karena memang dari pengalaman sebelumnya lebih di prepare. Nah, Iya ketika memang betul kesempatan betul itu ada, nah barulah ya, keberuntungan tadi terjadi. Nah, ya semasa betul. S1 Kak Ros aktif berorganisasi juga. Iya, eh, saya sempat ikut di HMI, Hmm, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Ya, Himpunan Mahasiswa Masa Islam. Islam. Ya, waktu itu juga karena di apa ya, diajak Ya, oleh sebenarnya seangkatan dari Fakultas Usuluddin. Saya nggak tahu maksud saya gini. Eh, saya waktu S1 semester 1 saya sudah siaran radio. oh Saya ikut penyiar. siaran, saya penyiar radio di radio jazz begitu. Jadi saya sibuk dengan urusan radio. Jadi Ya, ya, urusan kepenyiaran ya. paruh waktu Ya, saya itu selain kuliah saya juga siaran radio. Jadi eh, saya habis waktu saya siaran radio dan kuliah seperti itu. hmm, Nah, saya nggak tahu bagaimana ini teman ini tadi mungkin melihat, nggak tahu, mungkin dia melihat saya punya potensi mungkin seperti itu ya. Jadi walaupun sebenarnya ketika itu LK1 latihan kader 1 itu kan biasanya anak-anak semester 3 begitu ya. hmm, hmm. Tapi saya udah semester berapa waktu itu ya, semester 5 apa semester 7 begitu, kayaknya semester 7 deh. Dia katanya, oh, ayo nggak mau masa ini ikut sama anak-anak. Ikut sama anak, Iya, iya. nggak apa-apa kamu ikut saja katanya gitu. Jadi ya udah saya ya semester 5 waktu itu semester 5 karena saya lumayan lama juga ya, semester 7 saya masih ikut di HMI. Nah itu nggak apa-apa katanya, udah deh jadi akhirnya ikut gitu ya sama Iya, iya. adik-adik yang masih unyu-unyu. Iya, iya, iya. Dan Kak Sari di situ seniornya begitu, Kak. Kakak asuhnya begitu ya. Eh, ketika ketika teman-teman saya itu udah jadi mentor di situ ya, saya masih duduk sebagai iya, iya, iya. Tapi itu sempat ngusilin mentornya. Itu kan yang mentorin teman-teman tuh. Kak Sari ngusilin berarti ya. saya duduk di belakang. Ya sambil senyum-senyum begitu ya. Gangguin mentornya. duduk malu gitu Iya. ya. Itu saya nggak tahu kenapa waktu itu mungkin berbesar hati ya, itu tadi nggak enak bilang enggak sama teman, terus habis itu ada keingin tahuan juga, ini organisasi kayak apa sih, gimana sih kalau kita terlibat dalam organisasi. Iya, iya. Jadi ya gitu deh. Ya, sampai LK berapa dulu? Angkat 3. Sampai LK 3. Ya berarti Dan saya ikut SC di Aceh Besar waktu itu di SC dan LK3 itu saya ikut di Aceh Besar kan. LK2-nya saya ikut di Jogja. LK 3 di Jogja. Di Banda Ini. enggak, LK2-nya di Jogja. Oke, oke. LK3 dan senior course itu saya ikut di Aceh Besar. Iya, iya. Ya, yang tadinya ingin tahu, terus karena ajakan tadi begitu, Iya, akhirnya sampai juga LK 3 ya, Kak? sampai LK3. Ya, Pokoknya semua jenjang habis. habis ya? Semua jenjang dihabiskan.
Ya, hebat, hebat. Nah, jadi waktu itu kakak kos, kampus, kemudian radio, organisasi, begitu ya aktivitasnya ya? Eh, jadi saya nggak ngekos, saya tinggal sama orang tua. Orang tua di Banda Aceh. Orang tua di Banda Aceh. Jadi saya tidak ngekos. Ya alhamdulillah orang tua mendukung gitu ya. Jadi walaupun awalnya tuh tidak ini dengan kegiatan di radio gitu ya, karena takut itu akan mengganggu kuliah gitu. Orang tua bilang apa kurang gitu uang saku gitu kok ikut apa kurang uang saku. Saya bilang ya bukan masalah uang sakunya, tapi bisa dapat pengalaman. Iya, iya. Ya. Terus waktu pas di HM itu, Kak Ros, udah mulai tertarik juga dengan isu perempuan? Iya, jadi aduh, nggak tahu saya waktu itu saya sudah tertarik atau tidak. Tapi saya kira waktu di HMI itu yang buat saya mulai ini karena saya ini kan di Kohati seperti itu ya. Kohati itu kan lebih ke urusan perempuan. Iya, urusan perempuan. Iya, iya. Urusan perempuan, tapi saya lebih ke pemikirannya, jadi lebih ke urusan kegiatan yang diskusi seperti itu. Jadi saya lebih terlibat, bukan saya ketuanya, tapi saya lebih terlibat Kohati yang berkenaan dengan diskusi-diskusi seperti itu. Ya. Jadi ya pasti larinya tentang diskusi perempuan juga. Iya, iya. Jadi secara tidak langsung mungkin di situ mulai tertarik muncul minat isu-isu perempuan. Oke. Jadi kalau ditarik garisnya ya itu ya di situ. Nah, kemudian secara praktisnya itu pasca tsunami itu ya, dengan banyaknya organisasi itu, kemudian advokasi, pemberdayaan di lapangan. Oke, baik. Nah, terus dulu waktu S2 pun waktu S2 ya saya mungkin harus berterima kasih juga lah sama HMI. Harus berterima kasih sama HMI Banda Aceh ya waktu itu. Mungkin karena itu juga yang karena intens ikut dalam kegiatan HMI gitu ya. Jadi waktu S2 saya ngambil tesis saya tentang perempuan di parlemen Thailand. Jadi tertarik melihat bagaimana perempuan-perempuan di Thailand itu terlibat di dalam parlemen. Jadi saya meneliti itu. Itu waktu pas di Jogja. Di Jogja di UGM? Iya, di Jogja. Iya, betul. Fisik jurusan? Iya kan mereka itu ada S1 ya, tapi S1 HI, hubungan internasional. Tapi S2-nya tidak disebutkan hubungan internasional, disebutnya politik internasional. Oke. Jadi politik internasional, Kak Sari lebih peran perempuan tadi di Thailand ya. Di parlemen ya, di parlemen. Ya, di parlemen. Nah, jadi S2-nya itu 98-2001. Nah, apa fokus studi saja waktu itu atau ikut juga kegiatan-kegiatan keperempuanan selama S2 itu? Kegiatan keperempuanan ya. Ya, entah. Mungkin waktu itu enggak sih, waktu tidak intens, tidak terlibat dalam organisasi. Tidak terlibat. Saya hanya volunteer, relawan, siaran, penyiar di radio kampus seperti itu. Kemudian saya juga relawan di organisasi pertukaran pemuda antar negara. Jadi di setiap daerah itu, balik ke S1 ya. S1 kan saya ikut program pertukaran pemuda. Ya. Nah, itu ada organisasi alumninya. Nah, karena saya ada di Jogja, saya ikut terlibat bersama mereka, alumni Jogja yang ketika mereka mau memilih orang-orang baru
yang akan ikut pertukaran pemuda antar negara dan mereka melakukan tes terhadap orang-orang itu, nah saya ikut di situ, terlibat di situ. Jadi secara fokus untuk organisasi perempuan itu enggak. Ya, itu pas S1 pertukaran pemuda Indonesia luar negeri. Tahun berapa Kak? Tahun 96 ya? 96 itu. 96. Ya, itu kan ada beberapa tuh. Australia, Kanada, ASEAN plus Jepang. Kak Sari pertukaran kemana? Asia Tenggara Jepang. Asia Tenggara plus Jepang ya. Berapa negara itu Kak? 8 berarti ya? Waktu itu kayaknya belum. Waktu itu Vietnam masih observer, Kamboja belum ada waktu itu bersama Laos. Jadi ya itu tadi sisanya. Iya. Sisanya. Oke. Ini di Aceh ya? Pas di Aceh ya? Kan ada satu ya? Iya. Nah, seingat Kak Sari nih, untuk Aceh ini yang ASEAN plus Jepang ini kapan mulainya? Dan Kak Sari yang keberapa nih ikut dalam kegiatan ini? Kalau Asia Tenggara Jepang itu mulai tahun 76. 76. Aceh baru ikut tahun 78. Ya. Dan peserta pertama itu Ibu Lailisma Sofyati dari yang sekarang berpensiun sih Ibu ya. Jadi itu untuk Aceh yang pertama. Dan setiap tahun mereka kita tuh mengirim representasi dari Aceh untuk ikut kegiatan itu. Nah, kemudian ada Australia, saya lupa tahun berapa, mungkin 78 kan ya mulai. Kemudian Kanada itu tahun 82. Dan sampai sekarang Asia Tenggara Jepang, Australia itu masih jalan. Ya. Berapa lama waktu itu Kak kegiatannya? Nggak ada suara. Unmute dulu. Berapa lama waktu itu Kak Sari? Untuk yang pertukaran pemuda Indonesia ASEAN plus Jepang? 52 hari. 52 hari? Iya. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Jadi kita tuh mengunjungi, jadi kita dari Indonesia, dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi dari satu daerah itu dipilih, jadi dari Aceh 1, Sumatera Utara 1, Sumatera Barat 1, seperti itu. Ya. Nah, itu kita berkumpul di Jakarta, lalu kemudian dari Jakarta kita ikut dalam kapal pesiar. Gitu ya, kapal pesiar. Nah, dari Thailand ada sekitar 50-an juga yang ikut. Dari Brunei 50-an, Filipina juga 50-an, seperti itu. Jepang juga 50-an. Jadi kita ngumpul dalam kapal tersebut, kumpul di dalam kapal dan kita mengarungi lautan menuju ke negara-negara kayak Singapura, terus Thailand, terus Malaysia, terus Brunei, seperti itu. Ketika perjalanan dari satu negara ke negara yang lain, ketika kita menuju satu negara, itu ada kegiatan di dalam. Kita bikin kegiatan bersama, ada diskusi, ada performance, ada tampilan-tampilan budaya dari negara tersebut. Kemudian ada martial art, jadi ada menunjukkan
bela diri dari negara kita masing-masing. Jadi dari satu negara ke negara lain itu biasanya cuma 1 malam gitu ya. Jadi kita bikin kegiatan. Ketika sampai di negara tujuan, sebutlah misalnya sampai di mana, di Filipina misalnya. Ketika sampai di Filipina, ketika kapal sampai di Filipina, kita tuh akan diterima misalnya oleh presiden gitu ya. Waktu itu kami delegasi seluruh peserta itu sempat datang mengunjungi Istana Malacañang gitu, ketemu dengan presiden, lalu kemudian kita tinggal bersama orang tua angkat selama 3 malam seperti itu. 3 malam. Nah itu nanti orang tua angkat akan membawa kita kemana-mana. Nah, jadi di setiap negara yang kita datengin itu orang tua angkat. Kita tinggal bersama mereka, belajar dari mereka, ya seperti itu. Ya, sampai sekarang masih kontak dengan orang tua angkatnya? Dengan orang tua angkat tidak kayaknya, tapi Thailand dulu pernah, waktu saya kuliah di Thailand saya sempat datangin ya, gitu. Saya sempat datangin ayah saya itu dokter gigi dan tidak jauh dari kampus gitu, yang saya masih kontak dengan itu. Tapi sampai sekarang sudah 25 tahun itu program, kami masih kontak dengan teman-teman. Jadi teman-teman peserta. Teman-teman peserta waktu itu ya? Dari Filipina, dari Jepang, dari Singapura, kita masih kontak. Bahkan dengan yang Indonesia, ya kita ya gitu deh, sering kumpul. Apalagi pandemi kayak gini ya, sering bikin Zoom gitu, sering ngobrol gitu. Jadi ya itu menguatkan imun juga. Iya, betul. Dan ingat pas pertukaran pemuda itu. Iya, apa kegiatan konyol yang kita lakukan waktu itu. Ya. Anak dari kampung gitu ya, datang tiba-tiba melihat dunia luar gitu. Itu ya banyak mungkin hal-hal konyol yang kita sendiri nggak nyadar. Bentar, Kak Ros, anak kampung, kampungnya di mana? Oh ya, anak kampung. Ibu saya dari Bale atas. Ayah saya dari Simpang Balik. Jadi waktu itu masih bagian Aceh Tengah juga sih, tapi kan sekarang jadi bagian Benar Meriah ya. Ya, sejak 2003 ya. Ya, Bapak, Ibu, namanya Kak Ros? Bapak Abdullah M. Ibu itu Bu Zaidah Jalil. Iya. Terus pekerjaan Bapak Ibu apa? Bapak almarhum dulu kerja di Dinas Perkebunan. Ya, Dinas Perkebunan di Aceh Tengah. Lalu kemudian dulu kerja sebagai ibu almarhumah itu kerja di Rumah Sakit Datu Udin Banda Aceh. Bersaudara berapa? 4 kami. 4. Saya perempuan sendiri, kemudian laki-laki 3. Kakak yang sulung? Iya benar. Ya. Adik saya laki-laki semua dan mereka semua di semua di Aceh. Iya betul. Ya, yang nomor 2, 3, 4 namanya siapa Kak? Adik-adiknya kalau boleh tahu? Azwin sama kemudian adik saya yang nomor 2 Azwir itu kerja di Benar Meriah. Kalau adik saya yang pertama tadi kerja di Banda Aceh. Adik kedua kerja di Benar Meriah dan adik ketiga Azwar itu di Banda Aceh juga. Ini A semua ya? Iya. Ajwin, bingung tuh kenapa Azwir, Azwar. Iya, Ajwin, Ajwir, Ajwan. Ya. Berarti memang kakak ini spesial. Yang sulung sebagai pembeda perempuan Rosnida Sari begitu ya. R sendiri lagi. Iya, R 3A ya. Iya. Iya. Jadi
Ini kan tahun 96 tadi yang pertukaran pemuda Indonesia luar negeri itu. Apa Kak Ros orang pertama dari kampung kakak, Takengon, yang ikut program ini, atau sebelum kakak udah ada? Oh, saya kurang tahu juga ya untuk program ini apa. Setahu saya kalau ketika berkumpul dengan para alumni yang ada di Banda Aceh itu nggak ada yang orang Gayunya, nggak ada orang Gayo. Jadi cuma saya aja yang orang Gayo. Iya. Berarti bisa dibilang Kak Sari itu orang Gayo pertama ya yang ikut program pertukaran Indonesia luar negeri ASEAN plus Jepang itu. Setelah itu masih ada dari Takengon atau daerah Gayo yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk seleksi ada? Seleksi ada. Jadi itu saya berterima kasih. Saya bangga sekali dengan Aceh Tengah ya. Oh ya, mungkin sorry saya ralat. Mungkin karena saya sudah senior sekali ya. Jadi saya kan tidak mengikuti adik-adik itu ya. Adik-adik apalagi selesai S1 saya S2. Jadi saya tidak mengikuti ini lagi gitu. Perkembangannya lagi. Seleksi. Terus kemudian sempat bekerja di Muhammadiyah Jakarta seperti itu. Jadi ya itu terus jadi nggak mengikuti dan ternyata ada adik-adik dari Aceh Tengah. Mereka orang Gayo tapi mungkin S1-nya kuliah di luar di Medan seperti itu. Saya kurang ini juga ya. Tapi pokoknya adik-adik itu saya kenal 1 orang, 2 orang yang saya kenal perempuannya. Kemudian ada 1 yang bukan orang Gayo tapi bekerja di Aceh Tengah gitu. Nah, karena mereka ini bertiga ini ada di Aceh Tengah, jadi mereka mencoba mendekati dinas pariwisata untuk bagaimana supaya ada seleksi untuk Aceh Tengah gitu ya. Nah, yang seleksi ini dilakukan, lalu kemudian yang pemenangnya itu dibawa ke Banda Aceh untuk ikut seleksi lagi gitu. Untuk ikut seleksi dengan orang-orang dari daerah, maksudnya dari kabupaten lain, kayak misalnya dari Luk Sumawi gitu ya. Yang di Aceh ya. Itu jadi ya yang di Aceh karena ikut seperti itu. Dan alhamdulillah ada waktu saya sempat ikut ngetes waktu itu, kalau nggak salah saya ada dua kali Aceh Tengah itu masuk sebagai apa istilahnya ya juara 2 seperti itu. Juara 2-nya karena yang juara 1-nya yang terpilih untuk ikut mewakili ke Jakarta diberangkatkan, tapi kita sempat ada di juara 2-nya seperti itu. Jadi dan seingat saya hanya Aceh Tengah yang mengirimkan kandidatnya untuk ikut sampai ke Banda Aceh. Kabupaten lain Aceh Utara atau Lok Sumawe itu sepertinya mereka datang sendiri, gitu. Bukan atas perwakilan dari kabupaten. Oke. Ini justru pemerintahnya yang mengantarkan ya, melalui dinasnya. Ya betul sekali. Ya betul sekali. Artinya kan ini perhatian dan dukungan pemerintahnya luar biasa kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Gitu. Mungkin itu tadi mungkin ya. Kalau saya lihat karena antusias dari adik-adik ini yang kemudian mereka bekerja di Aceh Tengah seperti itu ya. Lalu kemudian mereka mengadakan kegiatan ini memilih siapa gitu. Memilih. Kalau kebanyakan yang saya lihat itu ya mereka lahir di Banda Aceh, kuliah di Banda Aceh, lalu mereka ikut program itu atas ya gitu, tidak atas nama kabupaten atau apa. Jadi ya karena mereka ada di Banda Aceh, mereka mendengarkan ada informasi pemilihan ini gitu. Jadi mereka ikut atas ini sendiri, kemauan sendiri.
Tapi kalau di Aceh Tengah tadi, adik-adik ini tadi yang menyebarkan ke anak-anak muda, ke universitas yang ada di Aceh Tengah, lalu kemudian mereka seleksi di Aceh Tengah, lalu yang juara satu, kayaknya juara satu, juara dua gitu, itu yang dibawa ke untuk ikut tes lagi bersama dengan yang lain. Ya, dan pemerintahnya full support ya. Iya, nah itu yang saya kira perlu dihargai. Iya. Dan selesai pertukaran pemuda itu kan ada alumninya nih. Alumninya, nama organisasinya Purna Caraka Muda Indonesia. Ya, dan untuk Aceh waktu itu Kak Sari sempat terpilih ketuanya. Iya, sebenarnya tidak terpilih sih ya. Jadi itu kan saya jadi waktu itu saya jadi wakil ya, lalu kemudian ketuanya kuliah, saya lupa kuliah kemana, S2 gitu, Belanda kalau nggak salah. Udah, jadi saya otomatis menjadi ketua menggantikan. Ya, menggantikan kedua yang melanjutkan studi. Iya. Iya. Nah, selesai S2 Kak Sari tadi kan juga ada non degree ya yang study. Nah, ya, kemudian S2 di UGM. Ya, jadi selesai S1 saya kemudian sempat menganggur, ya bekerja serabutan begitu ya, selama 1 tahun, lalu kemudian saya kuliah S2 biaya ya di S2 di Jogja. Iya. Itu selesai S2 saya bekerja, saya bekerja diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cirende ya. Ya. Dosen hubungan internasional ya, sesuai jurusannya ya. Betul. Nah, karena itu jadi setelah di Jakarta itu saya dapat kesempatan yang non degree itu. Jadi setelah selesai S2 saya dapat non degree. Yang Thai Studies. Ya, betul. Ya, selesai dari non degree? Selesai non degree saya balik ke Banda Aceh, saya coba ikut tes dosen di Banda Aceh. Ya udah, balik lagi ke alma mater. Balik lagi ke alma mater. Maksudnya tahun berapa waktu itu Kak dosen mulai ngajar di sana? 2004. 2004 ya? 2004. Berapa tahun Kak Sari ngajar, kemudian lanjut S3 lagi? Saya S3-nya 2009. Saya jadi ikut ke S3 itu di 2009 saya apply S3, dan waktu itu kan memang ada dana dari pemerintah ya, karena banyak yang meninggal karena tsunami. Jadi banyak dosen dan guru yang meninggal karena tsunami. Jadi kami yang muda-muda ini dipersiapkan untuk menggantikan mereka yang sudah meninggal. Jadi oleh karena itu perlu ada upgrade keilmuan. Makanya pemerintah Aceh menyediakan beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa dari pemerintah Aceh. Oke, jadi berapa tahun berarti? 2000 setelah selesai, kemudian lanjut S2. Nah, pas ngajar itu masih fokus juga ke isu perempuan? Sayangnya tidak kali ya. Enggak ya. Saya jadi murni ngajar ya. Iya. Tapi begini, maksud saya gini, mungkin isu yang saya materi yang mata kuliah yang saya dapat itu bukan berbau perempuan ya. Tapi karena ini kan ilmu sosial, jadi materi ketika bicara tentang geografi misalnya, ketika saya mengajar tentang geografi, ya saya masukkan juga tentang isu-isu yang berkaitan tentang perempuan dan perempuan.
Nah, selain sebagai dosen, saya juga aktif di organisasi di luar seperti yang tadi saya katakan di Balai Syura itu. Jadi ya saya menjadi lebih lebih tercerahkan, lebih tahu kondisi-kondisi di luar kampus. Jadi tidak melulu hanya belajar textbook. Tapi ketika masuk ke kelas, misalnya bicara tentang kemiskinan, gitu kan, saya akan membawa info-info yang saya dapat dari organisasi untuk saya berikan ke mahasiswa di dalam kelas. Ya. Jadi lebih kaya ya, dengan Ya. pengayaan pengalaman di lapangan. Jadi Iya, 2004 betul. tadi kakak itu dosen, kemudian lanjut S3 2009. Ya. Jadi waktu itu lolosnya ke Australia. Iya, saya ke Australia, ke Flinders University. Flinders University berapa tahun waktu itu, Kak? Ya. S3-nya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya, berarti Ya. 914. Iya. 914. Dan sebelum itu juga sebenarnya saya juga dapat kesempatan. Jadi dari 2004 itu kemudian sampai 2009 itu saya ada beberapa kali ke luar negeri ikut semacam pengayaan atau short course gitu ya. Iya. Seperti kayak waktu S2 itu sebelum ke Thailand untuk ngambil high studies itu saya ikut short course yang pesertanya itu dari Indonesia itu UGM dan UI. Ya, pesertanya representasinya, jadi perwakilan UGM dan UI. Lalu kegiatan namanya traveling classroom, jadi kita mengikuti kegiatan di Thailand dan Malaysia, mendatangi beberapa titik gitu ya, di Thailand dan di Malaysia. Nah, untuk mendapatkan kelas gitu ya. Nah, itu diikuti oleh mahasiswa dari Filipina dan dari Malaysia. Iya. Terus Filipina, Malaysia dan Indonesia. Nah, itu waktu saya masih S2 gitu ya, itu kegiatannya sama 2 minggu. Lalu ketika setelah jadi dosen, saya sempat ikut Australia IMAP. Jadi IMAP itu program Muslim seperti itu, Muslim dari Indonesia yang mengunjungi Australia. Jadi kita berkunjung ke beberapa titik komunitas Muslim yang ada di Canberra, di Sydney dan di Melbourne. Ya, ini semacam pertukaran Muslim Indonesia dengan Australia, seperti itu. Australia. Jadi Indonesianya datang ke Australia, gitu, orang Muslim Australianya datang ke Indonesia. Ke Indonesianya pun mereka datang ke Makassar, ke Jogja, seperti itu, ke Jakarta, seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga sempat ikut human rights kelas di Korea Selatan. Ikut kegiatan di salah satu provinsi di sana. Nah, itu semacam short course. Lalu kemudian sempat juga ke Kanada. Ke Kanada saya juga ikut kelas human rights itu juga. Ya, tahun kalau 2017 Ya. Kalau Renaissance itu kan sempat ikut juga? Itu ke Jepang ya. Itu untuk alumni. Jadi itu lebih ke alumni program yang tadi yang saya ikut waktu saya SD. Yang pertukaran pemuda itu. Iya. Jadi itu untuk alumni gitu ya. Waktu itu saya ikut dengan teman dari Lampung, dari Sumatera Utara dan saya. Ya, ini kan banyak sekali kegiatan workshop, short course-nya yang di luar negeri. Kalau untuk dalam negeri sendiri, Kak Sari? Dalam negeri itu saya pernah di Bandung gitu ya. Di Bandung, di Yogyakarta, tapi lebih banyaknya di ini kali ya, di Jakarta. Ya.
Ya, karena akses lebih mudah kali di Jakarta, jadi Ya, kegiatan apa ikutnya di Jakarta. ya, dan pusatnya ya, kegiatannya juga lebih banyak, jadi dari daerah ngundangnya dan terpusatnya di Jakarta. Nah, terakhir saya ikut kegiatan di nasional itu tuh di Kupang 2019 yang lalu. Iya. Nah, kita ke S3, Kak Sari. Jadi waktu pas S3 itu seperti apa, Kak, seleksinya? Seleksinya apa ya? IPK Apa? mungkin ya. IPK ya? Jadi iya, jadi kemudian kita harus punya surat letter of acceptance. Jadi kita sudah diterima oleh universitas tersebut. Ya. Nah, jadi itu jadi ketika ikut beasiswa itu ya jelas lah ya IPK kita dilihat. Kemudian apakah kita sudah diterima di salah satu universitas atau tidak. Nah, itu harus disertakan ketika kita melamar. Kemudian harus ada surat apa namanya pemberitahuan, surat izin dari universitas di mana kita bekerja. Itu yang saya sertakan dan ternyata saya lulus gitu ya. Ya, 4 tahun. Ya, itu saja sih. Iya. Kak Sari waktu itu ngambil spesialisasi apa? Fokus ke isu perempuan juga? Iya, disertasi saya lebih bicara tentang perempuan ya. Jadi sama seperti S2 itu. Tapi kalau S2 itu perempuan di parlemen Thailand. Tapi kalau untuk S3 saya ini, saya lebih melihat perempuan di partai politik. Ya. Jadi bagaimana partai politik itu memberikan penguatan dalam artian pendidikan politik bagi perempuan. Ya, partisipasinya yang dilihat ya, partisipasi. Iya, betul. Partisipasi perempuan di partai politik. Ya. Kasusnya di Aceh. Di Aceh ya. Di Aceh. Karena saya melihat setelah pada masa tsunami itu kan isu yaitu tadi isu perempuan seperti itu banyak ya dilihat oleh lembaga-lembaga. Nah, kemudian ketika melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada perempuan, misalnya seperti itu, nah ini kan perlu ada keterlibatan perempuan di dalam parlemen untuk bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, untuk bisa perempuan masuk ke parlemen kan harus ada partai. Yeah. Nah, partai, apa usaha yang dilakukan partai untuk menggerakkan perempuan-perempuan ini untuk bisa masuk ke parlemen? Kan 30% harus ada perempuan. Syarat undang-undang. Dan dari penelitian Kak Sari itu terpenuhi? Oh enggak, tidak semuanya gitu ya. Ada yang akhirnya dikembalikan gitu oleh KIP Aceh seperti itu. Jadi ya menurut saya sih tidak semuanya bermain dengan fair ya. Jadi untuk bisa memenuhi 30% itu ya mereka tidak melihat kapasitasnya. Partai itu tidak selalu melihat kapasitas, tapi yang penting ada perempuannya di situ. Ya, yang penting terpenuhi begitu. Iya, yang 30%-nya ya. Nah, itu yang penting terpenuhi. Tapi apakah mereka punya kapasitas? Nah, itu perlu diteliti lagi. Iya. Ada penelitian lanjutan soal itu mengenai kapasitas? Belum ya. Itu tahun berapa tuh Kak penelitiannya? 2014? Itu sudah selesai kan 2014 ya. Itu saya melakukan penelitian dari 2011 sampai 2013 itu selesai. Karena kan pemilunya 9-14. Jadi sebelum pemilu itu ya dilihat. Saya melihat dari penguatan terhadap pada masa 2009 itu ya. Apa sih yang sudah dilakukan? 2009. Nah, kemudian untuk prepare ke 2014-nya itu bagaimana kelanjutannya seperti itu ya? Tapi isinya tetap sama. Isinya tetap sama. Iya. Isi semuanya tetap sama. Berarti jadi belum ada perubahan signifikan. Lesson learn-nya belum didapat kali ya. Mungkin 2014 kemarin sudah ada lesson learn.
sudah ada. Tapi perubahannya tidak signifikan gitu. Tetap ya. Tetap tidak ada. Malah lebih ini kali ya, lebih jatuh karena jumlah anggota dewan yang ada di DPR waktu itu malah lebih sedikit. Perempuannya maksud saya. Iya, iya. Jadi akhirnya ya masih perlu kerja keras. Iya, ini kan gambaran bahwa kesadaran dan partisipasi politik perempuan di Aceh masih rendah. Karena kalau misalnya dibawa isu perempuan, apalagi perempuan memperjuangkan perempuan, mestinya perempuan milih perempuan. Ya otomatis terisi keterwakilan perempuan. Tapi ini kan sedikit sekali. Iya, yang menyedihkannya ada komen-komen dari perempuan sendiri yang bilang, aku ya apapun tetap laki-laki. Maksudnya milihnya tuh tetap laki-laki. Meskipun dia beristri 2, tetap saya pilih laki-laki. Nah, itu kan artinya bahwa di dalam pemikirannya itu sudah stagnan, penanaman pemahaman bahwa laki-laki lah yang nomor satu, kan seperti itu. Jadi belum lagi diikuti dengan penafsiran bahwa pemimpin itu harus laki-laki, seperti itu kan. Jadi ya bisa dipahami, tidak dimaklumi, tapi bisa dipahami kenapa sampai tercetus kata-kata seperti itu dari mulut perempuan. Ketika saya S3 di Flinders, saya terpilih menjadi presiden mahasiswa Indonesia di Flinders. Jadi saya sebagai ketua mahasiswa untuk Indonesia, untuk student Indonesia. Ya. Nah, kakak presidennya? Iya, saya sempat jadi ketua mahasiswanya gitu. Dan perempuan. Kenapa sampai terpilih? Itu menarik. Ini ingin membuktikan karena fokus ke isu perempuan, begitu kan? Nah, apakah ingin menunjukkan, nah ini loh, gitu perempuan begitu atau gimana? Ini sambil joke nih Kak Sari, sorry. Tidak. Waktu itu karena teman-teman mempercayakan saya gitu. Jadi kan itu harus ada ini ya. Sebenarnya saya nggak mau ikut gitu. Tapi teman-teman saya itu teman-teman dari Jawa. Iya. Teman Jawa itu dari Jawa bilang, ayo Kak Sari ya Kak Sari ikut nih, Kak Sari salah satu nih gitu, Kak Sari salah satu gitu. Kandidat kuat gitu ya. Ada dua yang ikut waktu itu. Jadi saya satu, terus satu lagi dia dari kantor imigrasi di Jakarta, laki-laki. Ya, dari imigrasi Jakarta. Nah, saya perempuan, saya sebenarnya nggak mau ikut, tapi teman-teman itu, Kak Sari ikut. Kak Sari ini punya kemampuan, begitulah kira-kira mereka ya. Jadi nggak tahu, maksud saya mungkin karena mereka sudah kakak-kakak saya yang sudah lebih tahu peta perpolitikan, pertukaran. Di kampus dan di komunitas Indonesia, di komunitas student Indonesia. Jadi mereka karena ya nggak tahu, maksud saya ya itu karena mereka sudah lihat itu, jadi mereka yakin ini Kak Sari gitu. Nah, jadi ya sudah, karena mereka sudah meminta saya, ya udah saya isi formulir, saya ikut gitu ya, saya ikut dan ternyata saya terpilih. Nah, jadi balik lagi bicara tentang perempuan dan politik itu. Nah, ada seorang perempuan dari Jawa Barat, jadi bukan dari Aceh ya. Dari Jawa Barat yang S2, yang sedang S2, dia bilang apa? Buat saya sih perempuan itu ini nggak boleh jadi pemimpin, kan ada ayatnya. Nah lo dan ya udah saya diam aja. Jadi maksud saya bahwa ketika kamu sekolah ke luar negeri pun itu bukan berarti bisa merubah cara pandangmu. Ya, dan itu satu.
Terus yang menarik yang kedua adalah ketika saya memperkenalkan diri ke kampus, ke International Office kampus gitu ya, memperkenalkan diri bahwa saya adalah ketua mahasiswa yang baru gitu, untuk Indonesian student gitu ya. Dan mereka kaget karena ternyata selama ini belum pernah ada perempuan dari Muslim student, Muslim asosiasi, jadi organisasi Muslim yang pemimpinnya itu perempuan, baru Indonesia. Jadi ketika misalnya asosiasi mahasiswa Malaysia, asosiasi mahasiswa Turki, asosiasi mahasiswa Arab Saudi, asosiasi mahasiswa Sudan, seperti itu kan yang sangat Muslim sekali begitu. Itu nggak pernah ada perempuan. Baru saya. Dan itu membuka pemikiran mereka bahwa oh ternyata di dalam Islam itu perempuan bisa ya jadi pemimpin. Nah itu kan miris buat saya. Saya bilang, andai kamu ada waktu, coba deh datang ke kampung saya, maksudnya ke Aceh itu ya, kamu akan lihat berapa banyak perempuan-perempuan dalam sejarah kami yang menjadi pemimpin. Itu jadi itu ya saya senang aja sih. Jadi akhirnya keberadaan saya itu sedikit banyak merubah image di International Office itu yang pastilah orang-orang bule gitu ya, yang melihat bahwa ternyata perempuan juga dalam Islam itu boleh kok jadi pemimpin. Gitu. Iya. Dan pengaruhnya setelah kakak terpilih sampai sekarang gimana? Pengaruh seperti apa maksudnya? Kan tadi terpilih ya, mengubah image ya. Nah, apakah setelah itu kemudian ada lagi terpilih perempuan, kemudian kesannya itu berubah gitu? Terakhir kemarin, sekarang kayaknya kemarin itu ada dari Indonesian Student, ada perempuan yang jadi pemimpin. Tahun sekarang 2001, jadi 2020 sampai 2021 kemarin ini ada perempuan. Sekarang udah 2001 yang terpilih yang baru laki-laki. Ya, dan dia itu ketua perempuan kedua setelah Kak Sari berarti. Saya kurang tahu apakah dia perempuan kedua ya, karena saya baru ikut grup WhatsApp alumni kampus saya itu baru tahun kemarin. Jadi saya baru tahu gitu. Apakah tahun 2019, 2018 itu ada perempuan itu. Ya. Dan pastinya kakak ketua pertama perempuan. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Tapi itu di kampus saya ya. Iya. Di kampus saya. Kalau di Melbourne, Sydney, perempuan itu biasa. Jadi pemimpin di Brisbane itu biasa. Karena ketika saya menjadi presiden mahasiswa itu kan saya jadi ikut jaringan ketua-ketua yang lain dari universitas-universitas lain. Jadi kan saya lihat, ini ada perempuan di sini yang jadi ketuanya, di sini ada perempuan. Se-Australia. Tapi di kampus saya, tapi di kampus saya itu baru saya. Ya, waktu itu Kak Sari banyak mahasiswa Indonesia di Blinders itu? Banyak, kebanyakan sih S2 dan S3 ya, karena mereka banyak. Ya, yang tercatat itu kan kebanyakan S2, S3 karena itu kan yang mudah kita track karena mereka dapat beasiswa gitu. Berbeda ketika misalnya mandiri. Kalau mandiri itu susah di track karena mereka tidak terdaftar di dalam perhimpunan pelajar Indonesia Australia. Jadi kita susah men-track yang S1. Ya, gambarannya berapa mahasiswa? Pas ininya saya kurang tahu ya, saya kurang tahu berapa jumlahnya ya, tapi itu banyak, lebih dari 300-an ada. Karena kebanyakan dari mereka itu beasiswa pemerintah Australia. Iya. Kalau pernah dengar beasiswa pemerintah Australia itu kan, itu kan setiap tahun dapat. Gitu. AS ya? Iya. Ya.
Dan pas di sana Kak Sari kan juga terpilih sebagai duta kerukunan antar umat beragama. Iya, iya, Wasis di betul. Flinders University. Oasis, iya Nah, betul. Jadi kalau itu, itu gimana ceritanya Kak? ya itu mungkin karena keingintahuan saya besar, mungkin ya. Dan bagi saya berada di luar negeri itu adalah kesempatan yang baik untuk belajar semua, Ya. semua, gitu, belajar semua. Nah, jadi saya ikut terlibat di situ di organisasi. Jadi itu organisasi yang memang concern untuk mewadahi kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi segala macam agama gitu ada di situ. Mau Buddha, mau Hindu, Bahai, Zoroaster misalnya, terus yang Muslim seperti itu. Itu ada di situ. Jadi Sikh juga ada. Jadi itu saya diminta menjadi perwakilan mereka gitu. Kalau misalnya ada kegiatan, seringnya sih kayak seminar kayak gitu ya. Jadi saya lebih mewakili ke situ. Mewakili mereka untuk ikut dalam kegiatan seminar itu. Iya. Itu khusus di Australia. Setelah selesai itu apa berlanjut juga? Oh Di enggak, Flindersnya, hanya waktu saya waktu pas ya, di kampus itu aja. iya, jadi itu mungkin semacam UKM begitu. Ya Kegiatan mahasiswa. Mahasiswanya ya. Jadi kayak apa ya? Intrakurikuler kah gitu, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Iya. Yang lebih ke sharing, kajian begitu Iya, ya. betul. Ya. Bagaimana saling mengenalkan satu sama lain, mengenalkan keberagaman lebih begitu ya. Iya, betul. Jadi mereka sering misalnya kayak undang biksu Buddha gitu ya, bicara diskusi dengan kita. Yang Muslim juga pernah diundang bicara. Kemudian kita mengunjungi masjid-masjid gitu, masjid-masjid yang ada di dekat-dekat kampus, gitu, ketemu dengan pengurus masjidnya. Terus jadi orang-orang bule itu bisa belajar tentang Islam tidak cuma di Oasis, tapi Oasis yang ada di lingkungan kampus, tapi juga datang ke masjid dan melihat seperti itu, melihat bagaimana orang salat, apa yang dilakukan. Nah, jadi bisa berdiskusi langsung. Dan itu ya tujuannya yang supaya menghilangkan kecurigaan. Iya. Jadi lebih saling mengenal dengan keberagaman tadi dan saling menghargai pastinya. Iya. Dan Kak Sari selesai 2014 ya di Flinders ya. Iya. Setelah selesai balik ke Aceh ngajar lagi. Balik Aceh ngajar lagi. Ngajar lagi. Sampai kapan di sana Kak? Gimana? Sampai ya balik lagi ke fakultas di mana saya berada waktu itu gitu ya. Iya. Ya saya di Aceh dari 2000 ya itu sampai 2019. 2019. 14, 19 ya. Nah, di sana jadi selain ngajar ada aktivitas luar kampus barangkali? Enggak juga. Lebih ke itu tadi organisasi bersama dengan teman-teman gitu ya, organisasi perempuan di luar kampus. Saya lebih ya begitu. Jadi saya tidak mau hanya terkungkung di dalam kampus ya. Nggak ada kesempatan melihat dunia dari apa ya? Saya tidak mau hanya berada di Menara Gading kalau boleh dikatakan begitu. Iya. Jadi kalau ikut dengan teman-teman dari luar kampus itu, ya saya bisa berkunjung ke daerah-daerah lain. Maksudnya kayak ke Aceh Tenggara, kayak gitu ya. Jadi melihat bagaimana masyarakat di sana, ke Pidijaya, melihat bagaimana masyarakat yang ada di kaki gunung, bagaimana kehidupan mereka, seperti itu. Jadi secara khusus saya tidak punya kegiatan yang ini ya, saya tidak punya kegiatan yang khusus gitu di luar kampus, tapi kegiatan saya itu tadi ikut dengan teman-teman.
Ya. Dan Kasari waktu itu terlibat di jaringan masyarakat sipil peduli syariah ya dari tahun 2015 itu. Iya. Nah, Itu kita kegiatannya apa, Kak? jaringan masyarakat sipil peduli syariah itu saya sebagai anggota ya di situ ya. Jadi kita lebih melihat kepada kanun-kanun. Di antaranya kita melihat kanun-kanun itu yang mana sih yang apa ya? Jadi bagaimana implementasi kanun ini terhadap masyarakat. Gitu. Kita berusaha untuk membuat bagaimana supaya kanun ini bisa lebih membumi. Lebih membumi artinya lebih humanis. Iya, iya. Nah, itu. Jadi kita berusaha. Nah, ini kan kerja advokasi. Kerja advokasi itu kan tidak mudah. Banyak resistensi yang dimiliki, yang didapat. Ini gitu kan. Iya, iya. Jadi ya itu. Jadi kita berusaha untuk mengadvokasi bahwa ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan terhadap kanun misalnya. Paling ini tuh kontras Aceh tuh fokus ya untuk itu karena mereka kan memang melihat isi satu persatu dari kanun tersebut gitu ya. Pernah tapi balik lagi karena berbicara tentang isu yang sensitif dan tidak semua orang betah di situ. Karena kan ini kita mengkritisi kanun yang dianggap sangat sakral seperti itu kan. Jadi kesannya tidak boleh diganggu gugat. Nah kan kesannya seperti itu. Nah jadi kita tuh kayak gitu pernah menemani kah boleh dikatakan seperti itu. Menemani teman-teman yang gerejanya dibakar disingkil kayak gitu. Kita juga saya terutama maksud saya tertarik untuk isu-isu kayak gitu. Jadi saya memvolunteerkan diri mendengarkan cerita-cerita mereka gitu ya, apa yang terjadi. Teman-teman bahkan sampai ke Jakarta misalnya untuk sounding bahwa ini bagaimana gitu. Teman-teman yang di JMSPS itu bagaimana gerejanya udah dibakar. Bagaimana ini supaya bisa didirikan lagi gitu. Itu sampai ke Jakarta teman-teman mengadvokasinya gitu. Tapi kan balik lagi kan tidak mudah. Iya. Adik-adik yang dituduh Gavatar, mereka dikriminalkan, masuk penjara, terus ketika keluar dari penjara itu bagaimana healing untuk mereka, bagaimana masa depan mereka, karena ada yang tidak bekerja, ada yang kuliahnya terputus, karena kuliah nggak mau nerima, sepertinya malu, mungkin atau apa. Nah itu kita kan nggak bisa membiarkan mereka seperti itu. Kita kan perlu juga memberikan support, gitu kan? Setidaknya menemani mereka, membesarkan hati mereka. Saya mengambil ini di situ, saya mengambil posisi di situ. Ya, dan seperti saya kenalkan di awal, kan Kak Sari ini aktivis perempuan dan keberagaman. Apa ini yang mendasari Kak Sari fokus juga di isu beragaman. Selain tadi dasar pengalamannya di waktu pas di Australia itu, atau pas momentum kapan? Saya kira saya di isu keberagaman ini ketika pulang dari Australia mungkin ya. Iya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman di luar itu begitu tertarik untuk tahu Islam itu karena Islam itu kesannya kasar banget. Yeah. Kasar sekali gitu dan sangat tertutup begitu ya. Sangat tertutup. Jadi ya itu ketika di Oasis misalnya teman-teman itu tidak tertarik. Mungkin bukan tidak tertarik ya. Menurut mereka mungkin biasa aja pergi ke gereja, melihat gereja karena itu sesuatu yang biasa buat mereka. Nah, mereka begitu antusias untuk tahu masjid karena masjid jarang mau membuka diri kan begitu.
Jadi ketika Oasis bikin kegiatan untuk berkunjung ke masjid gitu ya, ada masjid yang sangat ramah gitu, mau menerima gitu ya. Jadi berbondong-bondong lah mahasiswa ini untuk datang ke masjid, melihat masjid seperti itu. Jadi saya melihat bahwa oh ya, ini perlu untuk ini kegiatan kayak gini nih perlu gitu supaya tidak ada kecurigaan, karena isu-isu agama kan sangat mudah untuk dipelintir. Ya, ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang kemudian membuat saya sangat ini ya untuk isu keberagaman, dan ternyata secara tidak saya sadar mungkin dulu kan waktu SMA ibu saya itu punya teman akrabnya yang Protestan. Nah, jadi kami dalam keluarga kami itu biasa sekali. Sebentar Kak, Ibu sekolahnya di mana? Ibu saya sekolahnya di Budi Kemuliaan Jakarta. Kalau Kak Sari sebentar, kita ke belakang lagi. Sekolahnya SD, SMP, SMA? Di Aceh, Banda Aceh. Di Banda Aceh? Ya. Itu dari SD ya? Dari SD di sana berarti? Iya. Oke, nah terus lanjut Kak. SD kelas 1 saya sempat di Takengon. TK, SD kelas 1 di Takengon, tapi kelas 2 sudah pindah ke Banda Aceh. Selesainya di Banda Aceh? Selesai Banda Aceh. Ya. Sampai S1 Okay. saya di Banda Aceh. Ya, ya. Nah, itu. Jadi ibu saya kan punya teman itu tadi, teman akrab gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi ketika tahun baru kami datang ke rumahnya, silaturahmi. Ketika Lebaran hari kedua mereka yang datang ke rumah kami gitu. Nah, jadi itu kan hablum minan nas ya, hubungan kita antar sesama manusia. Jadi mungkin itu yang juga menjadi secara tidak sadar kebiasaan masa kecil itu yang membuat ya gitu ketertarikan saya untuk isu-isu keberagaman itu muncul. Ya, dari pengalaman kakak sendiri yang ibu temannya beda agama begitu ya, dan yang dialami kakak ya biasa begitu ya, biasa karena kan itu sifatnya hubungan antar manusia, nggak menyinggung agamanya begitu. Dulu jadi ada teman yang bilang, aduh saya rindu katanya, teman Kristen ya, saya rindu makan lontong. Karena dulu waktu kecil dia di Langsa Aceh Timur itu ya gitu, waktu masih kecil itu biasa sekali katanya mereka berkunjung ke rumah-rumah yang Muslim dan makan di situ, makan lontong. Ya. Nggak tahu, mungkin nggak tahu saya, mungkin di tradisi dia yang Kristen ada lontong kali. Iya. Jadi dia itu rindu sekali untuk makan lontong kayak gitu, mengingat masa kecil. Nah, sekarang setelah dia dewasa itu hilang, kebiasaan kayak gitu hilang. Nah, menurut saya kan itu sebenarnya bagus sekali. Bagus sekali untuk membangkitkan silaturahmi gitu ya. Nah, oleh karena itu ya saya inikan lagi gitu, saya kenalkan lagi. Iya. Jadi itu dasarnya ya. Nah, kemudian kan Kak Sari 2019 tadi disebutkan pindah dari Aceh ke Jember. Itu alasannya kenapa, Kak? Yang pertama, metode pembelajaran saya tentang keberagaman itu susah untuk diterima oleh masyarakat. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, karena itu susah sekali diajarkan, padahal itu penting gitu ya. Sangat tidak bagus untuk untuk kehidupan. Ya, imun kita turun terus lah ya. Imun kita turun terus gitu. Jadi ketika ada teman yang menawarkan, ayo kamu pindah aja ke sini, ke pusat studi HAM, multikultur dan migrasi. Jadi akhirnya saya pindah ke sini. Ke
UNED ya? Ya, UNED saya tercatat sebagai dosen di sosiologi. Ya, sosiologi. Jadi dulu Maksudnya, pas saya tercatat sebagai dosen di FISIP ya di prodi sosiologi. ngajar sosiologi. Kemudian saya ngajar di prodi sosiologi, cuman kan kita punya pusat studi nih. Ya. Di UNED itu kan ada macam-macam ya pusat studinya. Nah, salah satunya ini gitu. Salah satunya saya ikut di HAM, multikulturalisme kulturalisme gitu ya. dan migrasi ya. Nah, itu dari 2019 Kak Sari aktif ya. Sampai sekarang ya. Nah, kalau dari pengalaman interaksi sendiri Kak, yang membuat Kak dengan teman-teman, tadi kan pengalaman waktu kecil begitu pas di Australia, atau mungkin waktu pas mereka datang ke tempat Kakak, ketemu keluarga begitu kan, ada mungkin melihat keanehan begitu, ini kok warna kulitnya beda, rambutnya beda, mungkin begitu. Iya sih, awalnya dulu tuh waktu ada temen yang dari Australia datang ke Aceh, nginap di rumah seminggu di Aceh gitu ya, itu kan ponakan saya tuh kaget gitu, rambutnya beda, pirang gitu ya, kaget. Waktu itu umurnya 1 tahun dan dia nangis-nangis gitu, ketakutan. Nah, ini kan berarti karena kita tidak terbiasa dengan yang berbeda. Tidak terbiasa dengan yang berbeda. Lalu kemudian ya udah terus mulailah datang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang dari mana ya, Berlin apa ya, datang gitu. Nah, karena sudah sering datang, ya udah biasa. Udah biasa melihat yang berbeda itu. Nah, ini kan juga kalau agama kan juga begitu gitu. Ketika kita tidak kenal, kita jadi ketakutan gitu. Padahal disitulah sebenarnya challenge, tantangan bagi kita, gimana kita mau menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin kalau kita sendiri tidak mau memperkenalkan itu. Ya. Dan sebetulnya untuk Aceh justru kan dari sejarahnya terbuka, beragam. Betul. Nah, apalagi dengan peristiwa babak kedua dalam tanda kutip tsunami itu kan gelombang kedatangan bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Gitu. Jadi ini kan nggak perlu kaget sebetulnya. Nah, tapi kan ada yang hilang berarti dalam proses ini. Penguatan pemahamannya, kemudian menunjukkan keberagaman tadi. Nah, sehingga kita melihatnya ya dari sisi keseragaman. Dan ini padahal sudah dikatakan kan, Allah itu udah bilang, saya ciptakan kamu itu nggak seragam loh. Saya ciptakan kamu itu macam-macam. Kenapa saya ciptakan kamu macam-macam itu supaya kalian itu saling kenal, gitu, ya kan? Iya. Dan itu menunjukkan bahwa Sang Pencipta itu ada. Dan kita juga nggak bisa memilih lahir jadi Gayo kah, Aceh kah, atau agamanya apa, di mana. Itu kan sudah ketentuannya yang yaitu tadi untuk saling mengenalkan, untuk saling memanusiakan. Ya itu. Cuman itu butuh waktu yang lama untuk menyadarkan orang-orang kita bahwa kita itu beragam, tidak seragam. Iya. Dan dalam konteks Islam tadi yaitu yang kemudian ya kerahmatan lil alaminnya yaitu sebetulnya. Kalau dari perspektif saya ya Kak ya memahaminya. Ya benar. Jadi dan itu menarik ketika mendengarkan mereka yang tinggal di rumah saya itu ya, yang datang dari mana-mana itu, saya teringat satu itu dari Prancis. Dia datang, terus dia tinggal di rumah dan dia bilang, aduh, ini beda sekali dengan apa yang saya baca-baca. Gitu. Ini kok orang Islam itu menakutkan, mengerikan, kata gitu. Terus saya bilang, loh, kalau terus kamu tuh yang begitu, terus kamu takut sama saya. Nah itu dia, katanya itu tuh kamu dan keluargamu itu kok beda sekali dengan apa yang saya baca. Nah itu kan artinya bahwa
orang menjadi ketakutan karena image Islam itu yang mengerikan gitu di berita-berita media. Nah, terus itu yang dari Perancis. Terus yang dari Berlin itu waktu saya bawa ke kampus, ketemu mahasiswa, saya kasih kelas lah, saya suruh dia masuk kelas dan dia bercerita negaranya, background dia apa, dan katanya apa? Waduh, ini kali pertama saya masuk ke universitas yang mahasiswanya Muslim semua dan penerimaan mereka itu luar biasa. Jadi, nah balik lagi kan akhirnya itu merubah image Islam yang keras itu ternyata setelah didatangi, dilihat mereka melihat bahwa Islam itu tidak seperti yang selama ini kelihatan. Ya, ada informasi yang salah, kemudian mereka juga nggak mencari itu yang salahnya. Kita juga nggak mengenalkan gini loh Islam sebenarnya. Nah, ditambah lagi di internal kita juga ya membangun eksklusivitas. Ya ada saja mungkin satu ya katakanlah oknum intoleran begitu ya. Yaitu yang kemudian menambah buruk image tadi. Nah, berarti kan ini ada mispublikasi informasi, pemahaman lebih, cultural understanding-nya yang kurang. Dan ini Kak Sari tepat sekali dari sisi sosiologisnya masuk. Nah, kalau untuk di Jember sendiri, pengalaman selama pindah, gimana Kak di sini? Waduh, pandemi ya, saya jadi nggak kemana-mana. Iya, 2019 ya. 19, 20, 21. Jadi 2019 itu Desember saya ke sini, Desember 2019, terus Februari 2020 keluar peraturan kampus nggak boleh masuk kelas. Ya, jadi peraturannya daring. Terus kan, iya. Dan jadi tapi saya secara sosial mungkin saya kurang bergaul ya, tidak seperti waktu di Aceh. Cuman ada yang menarik ketika saya bersama mahasiswa pergi ke satu kampung, jadi ada satu desa. Desa itu agamanya ada 4. Jadi ada dalam desa itu ada 4 rumah ibadah, ada masjid, ada pura, ada Katolik, dan ada masjid, ada pura, ada gereja, dan ada Sabto Darmo, kalau pernah dengar. Agama lokal namanya Sabto Darmo. Jadi dalam satu desa itu di mana? Itu ada di sini Jawa Timur, di Jember. Di Jembernya di mana maksudnya? Kecamatan Tanggul. Jadi satu desa itu ada 4 agama dan mereka baik-baik saja. Nah, itu buat saya itu menarik sekali. Iya. Di kecamatan apa tadi Kak? Tanggul. Saya udah karena saya 2005 ke Jember. Jadi kalau UNES-nya masih ingat lah kebayang. kalau ke Tanggulnya nggak, dan itu juga singkat sekali waktu itu. Nah, jauh sejaman lah dari Jember dari kota Jembernya ke kecamatan. Ya. Kalau untuk keberagamannya ya lebih beragam di sini ya. Iya. Saya menikmati sekali. Iya. Jadi terbuka, beragam. Iya. Nah. Sangat beragam dan itu bagus untuk cara berpikir ya. Itu men-challenge kita tidak stagnan gitu. Karena beragam jadi membuat kita berpikir gitu. Kalau seragam ya udah kita stagnan di situ aja, nggak berkembang. Ya satu warna ya. Ya. Berarti sampai sekarang masih daring nih Kak ya? Atau ada kegiatan hibrid untuk kegiatan tertentu selama pandemi ini? Oh ya kemarin itu, tapi tidak di sini sih, tidak di Jember ya. Saya ikut kegiatan di Malang dengan lembaga saksi dan korban LPSK. Jadi ya itu, jadi offline
Ya, baru itu. Ya, ya. Baru itu. Selama ini sih Zoom terus gitu, Zoom terus. Ya. Dan Kak Sari juga aktif sekali ya menulis tulisan, paper, Ya, lebih buku, banyak dan terlibat penelitian. lebih ke penelitian sih ya, banyaknya ke penelitian. Ya, ya. Kalau menulisnya Kak di media, di jurnal juga ya? Oh, ya pasti kalau jurnal iya sih ya, Ya, karena tuntutan itu dosen ya. tugas ya dosen. Jadi lebih ke situ sih, lebih banyak ke situ ke jurnal gitu. Ya. Kalau Kalau nulis-nulis lepas ya paling nulis di blog atau apa itu paling gitu-gitu, resensi buku saya share di blog kayak. ya, itu juga kalau nulis-nulis itu lebih banyak ya isu perempuan dan keberagaman juga pastinya. Ya, lebih Ya, banyak ya cara itu. oke. Kalau untuk buku, udah berapa banyak nih buku Buku, yang diterbitkan? kalau buku sendiri sih, untuk buku sendiri ya yang saya keluarkan sendiri itu baru 2. Baru 2. Tapi Judulnya? sempat ikut eh, Traveler Perempuan dengan Catatan Kecil Sebuah Perjalanan. Hmm. Itu buku Ini saya sendiri ya. ini kisah pribadi kayaknya nih. Iya betul. Ya, ya, ya. Betul. Itu catatan dari ketika ya gitu. Menurut teman saya yang di Makassar, sayang Bu kalau kamu udah kemana-mana tapi kamu nggak punya catatan gitu. Nggak punya Betul. refleksi, nggak punya refleksi. Jadi ya sudah saya karena dia ngomong begitu, oke saya ini. Terus ada teman di Jogja yang bilang sudah sini saya yang mau jadi editor gitu untuk bukumu itu. Udah, dia yang jadi editor, teman yang di Jogja ini teman saya waktu di Thailand gitu. Jadi udah dia yang jadi editor, udah akhirnya diterbitkan. Itu 2 yang buku saya. Terus ini buku bareng-bareng gitu, buku bareng-bareng, buku bareng-bareng masih bicara tentang keberagaman. Ya itu tadi bersama teman-teman alumni Thailand kita bikin buku bersama, dan 3 buku diterbitkan bersama dengan teman-teman alumni Australia. Iya, iya. Jadi Berarti total udah berapa, Kak? Buku sudah sendiri 6. dengan bareng? 6 ya? 6, iya 6. Nah, wah, keren ya. Ya Ya, kita itu harus, saya kira kita sebelum mati kita harus meninggalkan sesuatu. iya, Dan yang paling abadi itu adalah tulisannya kan, kata Pramudia Anantatur. betul. Dan mengabadikan, dan dalam konteks agama kita, Islam itu juga bagian dari amal jariah kita. Ketika ada Iya. inspirasi, ada refleksi, yang kemudian itu pencerahan berakibat pada kemajuan, yang kemudian itu Iya. dilakukan terus-menerus akan berbuah amal jariah. Termasuk Iya. yang kita obrolkan sekarang ini, Kak Sari. Itu saya tuh selalu bilang sama mahasiswa saya, kalian tuh ngomong Karl Marx itu udah jadi apa tuh orang, tapi lihat sampai sekarang tuh bukunya itu orang baca terus, orang kaji terus, saya bilang gitu. Oh, ngomong apa lagi kalau untuk Indonesia mungkin ya, ya itu tadi Pramudia Anantatur udah jadi apa tuh orang sekarang gitu, udah jadi apa, Ya, tapi sampai sekarang itu bukunya masih dibicarakan orang. Jadi kan bagaimana ide-ide yang ada di dalam buku itu begitu menginspirasi orang lain. Nggak usah jauh-jauh deh, Kartini misalnya, saya ya, bilang. Kartini mengeluarkan buku, dan buku itu dibaca orang, dikaji orang. Nah, saya bilang, nah kalau dalam Islam, kalau perempuannya sih, ya saya bilang, saya tuh sangat ini Aisyah, saya bilang gitu ya. ya, Aisyah itu dia mencatat hadis Rasul itu semua dia yang catatkan. Sampai sekarang kita masih menyebutkan nama dia. Jadi seberapa banyak pahala yang sudah beliau dapatkan, sudah seberapa ya, lapang kuburnya karena kita terus mengucapkan namanya. Gitu ya. saya bilang begitu. Jadi ya gitu, orangnya sudah di mana tapi karyanya masih kita kaji sampai sekarang. Ya, ya. Ya, betul. Kesari, mudah-mudahan poin yang kita bahas ini juga
menginspire banyak orang begitu, dan membukakan mata, juga meluaskan pemahaman, melahirkan kebijaksanaan lebih, terutama dalam konteks keberagaman tadi, karena kan ini juga hakikatnya ya pencipta yang menciptakan. Kita hanya menjalani itu untuk saling mengenal, menguatkan, menghargai, dan saling memanusiakan satu sama lain. Ya, baik Kak Sari, inspiratif sekali obrolan kita saat ini. Sukses terus ya buat Kak Sari. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum ditutup nih, ada mungkin pesan yang mau disampaikan buat masyarakat kita, terutama yang concern ke isu perempuan dan keberagaman ini? Saya kira kalau saya sih bilangnya open your mind gitu ya. Okay. Buka tuh pikiran gitu, buka pikiran, jangan tertutup. Ketika ada yang masuk, informasi-informasi yang masuk, ada ini kita yang akan menyortirnya. Lalu kemudian ketika yang baik itu sudah kita sortir, kita masukkan ke dalam hati, kita yakini bahwa ini baik, lalu yang baik, lalu dia akan turun ke tangan dan kaki kita untuk menggerakkan, untuk membuatnya. Jadi buka pikiran, buka hati, dan buka tangan. Artinya berbuatlah. Oke. Gitu. Iya. Ya, jadi intinya buka pikiran. Jadi jangan jumut kali ya. Ya. Oke. Itu pesan Kak Sari ya. Buat kita nanti yang mendengarkan konten ini. Yang lain masih ada? Ya, jadi saya kira sudah saatnya ya kita keluar dari tempurung kita untuk melihat yang lain, yang berbeda. Kalau orang-orang bilangnya kurang piknik, tapi saya kira bukan piknik, bukan masalah pikniknya, tapi bukan top apanya ya, bukan kurang pikniknya, tapi pikniknya kurang jauh kali. Iya. Dan menarik, sebelum kita tutup lagi, Kak, pengalaman Kakak, termasuk saya juga ya, gimana dikenalkan dalam konteks keluarga besar, juga pas sekolah dulu. Jadi ini pendidikan, pola asuh waktu kecil itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi pikniknya lebih ke situ. Kalau saya penguatannya. Iya, saya balik lagi. Dulu tuh waktu saya ikut program pertukaran pemuda itu ya, yang pertama sekali saya keluar negeri itu salah seorang paman saya bilang, waduh kalau kamu jadi anak saya nggak akan saya izinkan. Nah, itu kan dilihatnya karena saya perempuan gitu kan. Nah, apalagi jauh negaranya, bukan sekali keluarnya langsung gitu. Itu juga buat saya, mungkin itu juga yang kemudian men-challenge saya, menantang saya bahwa saya harus tunjukkan nih bahwa saya bisa. Dan alhamdulillah bisa. Dan itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Iya. Benar. Dan cuma tidak pada satu negara gitu ya. Iya, bahkan lebih dan lebih hebatnya lagi, presiden pertama perempuan di Flinders. Dengan proses yang demokratis begitu kan. Ini kan keren. Keren dan menunjukkan perspektif yang beda dan makin membukakan pembuktian tadi. Ya. Ya, buat saya itu luar biasa itu. Bagaimana kemudian itu merubah cara pandang orang-orang melihat Islam, perempuan dan Islam. Iya. Ya, mudah-mudahan seperti saya bilang menginspirasi pendengar nantinya, penonton Sari. Dan luar biasa, sekali lagi terima kasih Kak buat waktunya dan sudah berbagi pengalaman yang cukup menarik, inspiratif, dan semoga sukses terus dengan kegiatan akademisi di UNED.
sebagai tempat baru nih Kak Sari, dan juga keisuhamnya, multikultur, kemudian migrasi ya. Ya. Baik, sekali lagi Kak Sari, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.